Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Puriani, NIM 2021-01-3002. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi single payment. Untuk soal yang pertama adalah berapa yang harus dibayarkan di akhir tahun kelima untuk pinjaman sebesar Rp10.750.000 dengan tingkat suku bunga 5% per tahun. Jadi jawabannya adalah yang diketahui itu adalah P. P itu adalah present sejumlah Rp10.750.000 dengan bunga per tahunnya 5%, jadi 0,05. Kemudian N. N itu adalah jumlah pengembalian selama 5 tahun. Kemudian yang ditanya adalah F. F itu adalah future. Kemudian penyelesaiannya F sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Jadi P tadi 10.750.000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 5 karena 5 tahun. Jadi hasilnya 13.720.026,83 yang harus dibayarkan pada akhir tahun kelima. Kemudian untuk soal nomor 2, seorang meminjam sebesar 20 juta di awal tahun pertama dengan rencana pengembalian pada akhir tahun ke-10. Tetapi di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah pinjaman sebesar 10 juta yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Berapa besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika pinjaman dilakukan dengan tingkat suku bunga 10% per tahun? Jadi jawabannya diketahui P1. P1-nya itu 20 juta, kemudian P2-nya 10 juta, I-nya 10%, yaitu bunganya jadi 0,1, kemudian N-nya 10 tahun, N1 5 tahun, N2 3 tahun. Berikut adalah diagram cash flow. Bisa saya sajikan. Di sini adalah P1. P1 itu adalah 20 juta. Kemudian P2-nya di awal tahun ketiga. Di sini P2 sebesar 10 juta dengan bunga 10%. Kemudian dengan diketahui N-nya itu 5 tahun dan 3 tahun. Kemudian ditanya future-nya berapa yang akan dikembalikan pada akhir tahun kelima. Jadi jawabannya F sama dengan F1 ditambah F2. F1 sama dengan P ditambah 1 ditambah P dikali 1 ditambah I pangkat M1. P adalah 20 juta, kemudian I-nya 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 32.210.200 rupiah. Kemudian F2-nya E2 dikali 1 ditambah I pangkat N2. P-nya itu 10 juta
dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 3. 3 itu 3 tahun. Ini dimulai dari sini. 1, 2 di awal tahun 3. Mulai dari sini. Pasti dibaca. Jadi hasilnya adalah 13.310.000 rupiah. Kemudian F totalnya. F total itu F1 ditambah F2. F2-nya tadi ditemukan 32.210.200 rupiah. Ditambah 13.310.000. Jadi totalnya adalah 45.520.200 yang harus dikembalikan pada akhir tahun kelima. Terus soal yang nomor 3. Seorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 1,5 kali investasi pertama. Jika tingkat suku bunga 10% tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 10 juta di akhir tahun kelima, berapa besar investasi yang dilakukan di awal tahun pertama dan di awal tahun ketiga? Jadi diketahui itu P1, kemudian P2, P1 itu dimisalkan X sama dengan 2Y. Kemudian P2 itu dimisalkan juga menjadi P2 itu X. Jadi 1,5 X berarti 1,5 dikali 2Y jadinya 3Y. Itu adalah diagram cash flow yang bisa digambarkan. Ini P1-nya kan X, terus P2 itu 1,5 X dengan I 10% dan N 5. Yang sudah diketahui itu kan F-nya 10 juta. Jadi penyelesaiannya adalah F1 sama dengan P1 1 ditambah I pangkat N1. N1 itu 5 tahun. Jadinya 2Y 1 ditambah 0,1 pangkat 5. Dihasilkan jawaban seperti berikut. Begitu juga cara yang untuk menemukan F2-nya. Karena ini berupa Y, maka kita cari berapa itu hasil dari Y-nya. Dengan cara F sama dengan F1 ditambah 2. Jadi kan ini masukkan angkanya 10 juta. Tadi F yang sudah diketahui itu 10 juta. Kemudian hasil dari F1 itu 3,22102Y dan F2-nya 3,993Y. Jadi 10 juta sama dengan 7,21402Y. Kemudian 10 jutanya dibawa ke sini. 10 juta dibagi hasil ini dibagi 7,21402. Jadi hasil Y-nya itu 1,386,189,67. Kemudian berapakah P1?
P1 tadi dimisalkan 2Y. Jadi 2 dikali hasil dari Y. Maka didapat 2.773.579 rupiah. Kemudian P2 juga dilakukan cara yang sama. P2 tadi misalkan 3Y. Jadi 3 dikali hasil dari Y. Itu hasil yang didapat. Maka nilai investasi pada tahun pertama adalah 2.773.579,34 rupiah. Dan pada awal tahun ketiga sebesar 4.160.369,01 rupiah. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.